Semuanya, balik lagi dengan aku Mena Lasari ataupun biasa dipanggil Lala. Di channel ini aku biasa membahas tentang skincare, body care, minimalis lifestyle. Dan kesempatan kali ini aku mau bilang ataupun sharing minimalis. Jadi ini video ke-7, kalian bisa lihat playlist aku di video ataupun playlist homepage YouTube aku untuk kali ini. Dan ya memang dari tema kali ini aku mau bahas memulai hidup minimalis yang lebih baik. Jadi menurut aku sharing kayak gini kayak lebih kita merefleksikan diri bagaimana kita sejauh kita hidup, ada perubahan nggak, setidaknya 1% satu hari, yang seperti di channel 1% lah, 1% one day ya. Untuk pertama, jadi itu jangan lupa bersyukur setiap hari ataupun berafirmasi yang baik-baik. Untuk kalian yang mengawali pagi dengan marah-marah, yang mengawali pagi dengan galau dari kegalauan kalian malam hari, menurut aku itu jangan ya. Karena kehidupan kita 1% yang lebih baik itu menurut aku sangat penting. Apalagi kita sebagai manusia, kita memperbaiki terus. Ini bukan masalah hijrah ataupun terlalu alim ataupun apa, tapi memang kalau udah sampai di kesadaran hati masing-masing kita sendiri itu merasakan manfaatnya sendiri gitu. Jadi untuk kalian yang masih main-main, masih kayak belum terfikirkan masa depannya atau gimana, kalian bisa refleksikan diri dengan musik-musik refleksi. Terus juga kalian memikirkan bagaimana hidup aku, hidup kamu gitu untuk kedepannya, apa ini udah dibaik ataupun belum. Itu memang hidup itu sebenarnya itu memutuskan kayak keputusan yang tepat buat hidup kalian. Terus nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Karena dari keputusan itu sendiri ada konsekuensinya tentunya. Walaupun mungkin hidup itu konsekuensinya yang besar yang kecil itu tergantung kalian, bisa dipikirkan matang-matang apapun masalah kalian juga. Jadi afirmasi yang baik itu contohnya, alhamdulillah aku bangun pagi, semoga rezeki aku banyak, semoga panjang umurnya, terus semoga aku lebih baik lagi dari ini, nambah ilmunya begitu. Jadi kalau kalian ngomong yang baik-baik, terus berpikir yang positif, nggak terlalu julid juga ke orang lain, itu mendamaikan diri kita sendiri ataupun menjauhkan kita dari sifat negatif kita sendiri gitu. Jadi kita lebih bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan gitu. Alhamdulillah hidup kita makin baik begitu. Sangat sederhana kan. Terus yang kedua itu lebih banyak gerak ataupun belajar skill yang baru. Jadi setelah aku mengenal hidup minimalis itu lebih banyak gerak karena aku juga sedikit barang. Terus juga kayak satu kamar aja udah penuh ataupun penuhnya juga cukup, nggak terlalu berlebihan. Jadi yang dipakai aku ya udah yang ada di kamar aku gitu, nggak terlalu banyak. Terus juga tadi aku udah bilang belajar skill baru. Dari aku itu belajar skill misal ya, kayak kita main gitar ataupun kita olahraga apa, dan itu mungkin menjadi hobi, sebagian hobi ataupun kegiatan positif yang kita lakukan kalau kita bisa konsisten ya. Dan ya aku pernah juga konsisten olahraga, terus minum ramuan yang sehat ataupun herbal, dan memang itu menyehatkan. Badan aku terasa ringan, terus juga kayak menikmati hidup, nggak terlalu yang melulu soal uang, soal ini itu, tapi lebih kesehatannya juga dirasa enak gitu. Nah yang untuk ketiga itu berani berkata tidak ya, ataupun perluas pergaulan lagi. Jadi berani berkata tidak kali ini tuh bukan masalah mungkin kayak gini ya, dari pandangan aku sendiri. Kalau kita diajak apa, misal kerja sama kayak kita diajak ke sini tapi kita aslinya nggak mau, kita ngeiyain aja, mood kita nggak bagus gitu, aku paling nggak suka. Kecuali memang orang terdekat, tapi ya memang orang terdekat pun aku tetap bilang karena aku nggak mau yang enggak. Kalau iya ya iya gitu loh. Kita jadi punya pegangan tersendiri di hidup kita ataupun benak kita. Nah mungkin untuk yang ketiga berani berkata tidak, itu ada 5 poin. Kali ini cukup sederhana, tapi aku belajar mencoba lagi menjelaskan ke kalian. Semoga kalian bisa menangkap apa yang aku sampaikan. Dan untuk yang keempat itu investasi leher ke atas ataupun self love.
Untuk investasi kali ini sederhana, kita punya buku, kita baca e-book, kita baca apa, kita kuliah, kita belajar di sekolah, di perpustakaan, banyak banget untuk optionnya. Jadi kalian gak usah bingung aku mau investasi layar ke atas itu apa. Sebenarnya mudah, di genggaman tangan aja informasi udah semua clear kan ya. Jadi kalian bisa coba untuk setiap harinya baca 1 lembar, ataupun biasakan di tempat umum membaca informasi agar kita lebih tahu lagi. Kan namanya kita, kalau kita beda tempat itu kita belajar dan kita adaptasi di bagaimana itu lingkungannya, terus bagaimana kita mengenali lingkungan itu sendiri. Dan self love-nya untuk kali ini, di minimalis kali ini self-nya bener-bener, karena minimalis itu kayak sejatinya menurut aku menemukan jati diri kita itu cocoknya di mana, terus kita orang karakter yang gimana. Dan untuk yang kelima itu kurangi berita di sosmed yang toksik. Dan untuk kali ini di zaman 2022 kali ini kan serba online ya. Untuk toksik sendiri itu mudah banget, bukan aja pasangan yang toksik, orang tua yang toksik, saudara yang toksik, semuanya bisa dikatakan toksik kalau kalian merasakan sendiri kerugian yang besar di hidup kalian, nggak maju-maju. Terus juga pikiran kalian jadi mindset yang nggak mindfulness, terus banyak lagi. Jadi kalian sendiri yang gerah, yang nggak enak di posisi, apalagi yang ditoksikin gitu. Dan kalian mencoba 1% aja menurunkan si itu negatif itu. Jadi aku anti banget baca berita yang toksik ataupun baca berita yang hoax. Jadi menurut aku itu buang-buang waktu, apalagi kalau membuang scroll gitu untuk berita yang gak jelas, apalagi artis-artis Indonesia yang penuh sensasi. Terus juga di YouTube ini juga kan ya begitulah, kalian tahu sendiri, untuk berita-beritanya kurang bermutu. Terus TikTok yang kurang bermanfaat juga. Tapi kali ini menurut aku TikTok aku sendiri gitu ya, fans FYP-nya itu yang bagus-bagus dan menginspirasi, yang agamis, terus yang menjadikan mental aku lebih kuat begitu. Dan mungkin terima kasih kepada konten kreator yang di TikTok kayak Bella Tobing, aku suka tuh yang bersih-bersih, yang sampai ya Kak Raffi, terus yang pokoknya yang belanja bulanan gitu. Tapi aku kurang suka gaya hidupnya, tapi ya mungkin agak sentimen ya kalau aku bilang semuanya di sini, tapi cukup menginspirasi aku. Mungkin sekian dulu mungkin sekian dulu untuk sharing aku kali ini di video part ke-7. Sebelumnya banyak, jadi ada 10 video di bulan Januari kali ini. Dan ketemu lagi di video aku lanjutnya ya. See you.